Kemarin itu ada yang DM Mamski, ada yang DM gue. Eh, dia kayaknya tuh ngambil dari screenshotannya igonya si ular ya, ular. Jadi si ular ini ngomong gini nih. Ini yang bikin orang makin benci sama ular. Ular berbisa, ular licin, ular matok, ya kan? Sebelum live menjerit, bismillah pakai aduh. Why always trying to look so pure, so religious, tapi perbuatan lo bertolak belakang. Ya Allah, muaknya betul-betul muak. Muaknya udah gak karu-karuan gue. Bismillah, aku mau up ini ke kalian biar nyambung alurnya. Alur yang lo bikin sendiri, iya. Sutradara, ya kan? Lu berusaha untuk membuat alur biar orang percaya sama lu. Enggak ada yang percaya. Orang juga bisa kok ngelihat alurnya dari ujung pangkal kejadian masalah skincare abal-abal, ya kan? Percaya nggak percaya itu hak kalian ya. Insya Allah apa yang aku sampaikan ini itulah keadaannya. Ular. Aku berharap ini semua segera berakhir dengan cara jalannya. Dengan cara jalannya. Jalannya siapa? Lu maksudnya yang pengen lu coba jejelin ke netizen biar percaya. Nggak ada. Target yang akan dihancurkan lewat overclaim ini ada 5 orang. 1 si ular, 2 si Ferrari, 3 si abu-abu, 4 si Suneo, dan 5 PT Rakakak HS karena SS di produk SS. Oh, karena SS D Ferrari maksudnya produk yang viral ambil di pabriknya. Ya Allah, lu ngambil di pabrik itu. Oh, jadi emang beneran ngambil di pabrik Ono, di pabriknya si Ibu H. Berarti bener dong. Ya Allah ya Robi. Ulang. Target yang akan dihancurkan lewat overclaim ini ada 5 orang. Ular, Ferrari, abu-abu, sama Suneo. Dan 5 PT HS, PT Rakakak. Si Ibu HS karena SS. Terus si D yang viral, produk yang viral ambilnya di pabriknya HS. Lu makin ngejelasin gini kok jadi makin jelas ya. Kalian itu siapa ya? Ya ampun, makin dijelasin cuy. Makin dijelasin sama dia nih. Ini orang pintar gak sih? Makin dijelasin tuh. Ini story-nya nih. Ya ampun. Terus ini rencana mereka nih, ngerti gue. Jadi makin ngerti ya, ternyata emang produknya abal-abal ya. Rencana mereka ini udah tersistem rapi banget katanya. Mereka merencanakan ini dalam kurun, bukan kurung waktu 1 tahun lebih kurang. 1 tahun lebih kurang. Dalam kurung serem kan? Enggak serem. Mana ada serem dalam pemberantasan produk-produk yang membuat konsumen menderita, ya. Muak, tahu nggak lu, ya? Pelaku gongnya ada 3 orang, makin muak lu, udah makin, aduh, beneran deh, muak banget, ya. Pelaku gongnya ada 3 orang katanya, si Ratu Kaya Raya, dokter kusut rambut, dokter ODGJ topeng. Dalam kurung biar aja kalian yang nerka. Ini model cewek kayak gini enaknya tuh
Tahu nggak lu diapain? Jejelin sambel mulutnya cangkemnya. Sambel sing wadas. Yang paling disayangkan sebenarnya yang di penjara sana. Nggak tahu kebusukan rencana orang ini bertiga. Ngawur. Awalnya dia hanya jadi wayang untuk menyerang. Sekarang mereka udah mulai kocar kacir dari masuknya yang di penjara karena bakal ketakutan semua. Apaan sih nih orang? Sumpah. Dokter kusut rambut sekarang udah mulai menyadari kesalahannya. Dia mulai menyesali perlakuannya. Karena usahanya ikutan hancur. Hahaha, dia ketawa nih pakai emoticon. Ketawa. Mungkin mereka bertiga ini berharap setelah 5 orang yang hancur mereka bakal naik kali ya. Tapi ada nggak terdengar brand mereka setelah kami hancur? Viral lagi dan bombardir lagi nggak? No, malah brand luar yang viral sampai detik ini. Malah bagian dari mereka ada yang masuk penjerong. Nih ada lagi yang bakal OTW. Ngawur ya. Ini nih. Aduh. Bapak-bapak yang terhormat di kepolisian, Bapak nggak ngerasa tersinggung nih. Ada yang pesakitan, orang yang dilaporkan nulis kayak begini. Bapak nggak malu? Ini saking ngerasa kebal hukumnya nih Pak, sampai nulis storynya kayak begini. Nggak malu Bapak? Nggak malu? Ya, ini di paragraf kedua, target yang akan dihancurkan lewat overclaim ini ada 5 orang, si 1 SS, 2 ya katanya kan, si Ferrari, 3 si Abu-Abu, 4 si Suneo dari PT-nya HS perusahaan. Berarti ini kan pabriknya. Berarti kan mengakui dong ini ada overclaim. Mengakui dong kalau emang produknya itu aduh nggak bagus banget sama sekali, nggak sehat sama sekali. Kayak kemarin itu juga lewat seliweran di FYP gue. Doktif lagi ngebahas soal si Abu-Abu suruh orang masukin ke mulut. Bukan nyuruh ya, dia mencontohkan. Jadi kita nih sebagai influencer kan punya sosmed nih, banyak yang nonton, apalagi dia udah 7 juta orang followers. Dia sebut-sebut tuh bubuk-bubuk itu untuk masuk ke mulut. Dan dengan title-nya sebagai seorang dokter, itu ya benar-benar ya sangat tidak etis mempertontonkan di acara live produk yang tidak sehat. Dia bilang ini kan manisnya dari stevia, taruhnya di gigi, taruh di sini nih, taruh di bawah gigi di sini. Didiemin aja katanya semalaman di gigi lu di sini. Orang mah mau tidur malam kan dicuci dulu ya, giginya digosok, dikasih benang gigi, dikeluarin semua tuh sisa-sisa. Kenapa? Karena kan di dalam mulut kita masih ada bakteri yang setiap saat tuh bisa ngumpul tuh bakteri. Tuh mikroorganisme. Dia naruh di sini. Di bawah lidah. Ya, dan ini paragraf kedua dari story-nya si sombong ini, si Congkak bin sombong ini, ya perempuan ketahuan banget nih nggak makan bangku sekolahan ini. Dari bahasanya ya, dari bahasanya. Karena dia ngaku ini 4 orang ngambilnya di pabrik itu. Berarti bener banget yang udah diberitahukan oleh Doktif kepada kita semua bahwa produk-produk yang sudah dicek itu memang sangat tidak layak untuk dijual, tapi mereka sudah mengeruk ratusan miliar. Dan itu asalnya dari satu pabrik. Terus dia bilang di paragraf ketiga ya, bapak-bapak yang terhormat, petugas yang berwajib. Di paragraf ketiga dibilang rencana mereka ini udah tersistem rapi banget katanya. Mereka merencanakan ini dalam kurun waktu 1 tahun lebih kurang.
Serem kan? Padahal nggak saling kenal. Nggak ada. Ini kalau ngomong sengawur ini ya, kenal aja nggak tuh mereka. Padahal si yang dia tuduhkan ini, si ular ini. Pelaku gongnya ada 3 orang, si Ratu Kaya Raya tuh, nuduh lagi kan. Terus si dokter kusut rambut, sama si ODGJ topeng itu sih, maksudnya si Doktif ini pasti. Padahal nggak saling kenal, Shay. Queenie. Nggak boleh. Nggak saling kenal. Itu skenario abal-abal yang dia bikin karena panik ya, Bo. Fitnah. Kenal juga enggak mereka itu. Fitnah itu, bener fitnah banget, ini kebaca banget fitnahnya. Biar aja kalian yang nerka-nerka katanya. Yang paling disayangkan sebenarnya yang di penjerong sana nggak tahu kebusukan rencana. Apa sih? Cocok logi tapi nggak masuk. Cocok logi lu nggak masuk. Rencana bertiga awalnya dia hanya jadi wayang untuk menyerang. Sekarang mereka udah mulai kocar-kacir masuk. Dari masuknya yang di penjerong karena bakal ketakutan semua. Dokter kusut rambut sekarang udah mulai menyadari kesalahannya, dia mulai menyesali perlakuannya. Ini bahasanya aja nggak benar-benar bahasanya orang yang aduh Tuhan. Menyesali perlakuannya, nggak ada itu di bahasa Indonesia. Perbuatan. Karena usahanya ikutan hancur, mungkin mereka bertiga ini berharap setelah 5 orang yang hancur, mereka bakal naik kali ya. Itu otak lu aja, karena otak lu cuman bisnis dan bisnis. Orang tuh gak semuanya mikirin usahanya. Orang itu ada yang punya jiwa, hati, betul-betul tulus mau ngebelain orang banyak, orang susah. Bukan cuma duit, ini karena otak lu aja nih. Ya. Mereka bakal naik kali ya, tapi ada nggak terdengar brand mereka setelah kami hancur? Ya itu otak elu, mereka nggak mikirin brand, mereka mikirin bagaimana masyarakat ini jangan sampai ketipu. Jangan sampai ketipu. Ya, jangan sampai ketipu. Dan caranya ngejebak orang kayak gini dengan kita ngetes. Gue minta 20M keluar nggak lu? Dikeluarin bisa loh. Habis itu kita cabut, kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Kita tes pakai 20M dia. Sekuat apa ini orang? Oh ternyata bisa sanggup dalam 2 hari. Oh berarti ini gawat ini. Gawat. Berarti udah benar-benar ngeri. Sampai berani ngomong kayak gini. Ini yang kirim aku ini ternyata dari sosmednya si ular, si SS. Masih berani nulis kayak begini coba. Sudah dilaporkan. Kalau gue mah malu, malu. Jadi petugas gue malu. Kenapa? Bayangin Pak. Ya Pak ya. Ini orang udah kita saksikan di acara live. Bagaimana perlakuannya sampai megang Doktif. Sampai nahan, nutup pintu restoran. Bikin pengunjung restoran yang lainnya pun panik. Sampai di luar dari restorannya juga. Di parkirannya pun mobilnya ditahan. Dimaki-maki, nunjuk-nunjuk. Bopeng lu mukanya, nih dia nih. Pemeras. Itu kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Tapi orangnya masih bisa jumawa nulis seperti ini. Seperti kayak dia udah beginikan orang tuh. Seperti dia udah begini. Suka-suka gue mau ngapain. Ya. Heran saya. Sangat heran. Sangat-sangat heran. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ada yang begitu. Persekusi, pencemaran nama baik,
mengata-ngatai, menuduh seseorang itu pemeras tanpa bukti. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya sama sekali. Pasalnya banyak. Tindakan kekerasan dengan memegang, menahan. Sudah menyentuh body contact. Sudah menunjuk, mengata-ngatai. Mas Sunan Kalijaga sudah bilang kasusnya jalan. Kasusnya jalan. Sunan Kalijaga sudah cek di sana, kasusnya jalan. Padahal cuma dipegang, nggak ada. Kamu megang orang, apalagi kamu di luar negeri, habis kamu. Di sini juga bisa kita. Kalau kita nggak tahu, nggak kenal, nggak ada urusannya, dipegang seperti itu. Contoh kemarin Bang Hotman, Paris, dipegang di pengadilan begini, dicopot, tidak boleh sidang lagi orang yang memegangnya. Itu bisa dilaporkan. Tapi Bang Hotman nggak melaporkan karena sudah cukup katanya kan untuk dicabut aja advokatnya dan tidak bisa lagi untuk bekerja untuk membela di pengadilan. Itu sudah sangat telak kata Bang Hotman. Itu ada pasalnya. Ada. Jadi jangan ngadi-ngadi lu, ya. Jangan ngadi-ngadi. Gitu. Dan dengan memberikan story, menulis story itu baru kemarin tuh ya, baru kemarin. Itu sudah menunjukkan betapa arogansinya. Seorang yang dilaporkan sudah melakukan tindakan melanggar hukum di depan seluruh masyarakat yang menonton live. Saksinya gak cuma 1-2 orang. Ribuan orang saksi. Ribuan orang nonton termasuk saya melihat. Tuh. Ya. Jadi kita semua nih yang melihat, yang ini udah beredar nih story-nya dia, itu menjadi semakin muak dan mempertanyakan kinerjanya bapak-bapak yang terhormat di sana. Ada apa ini orang seperti ini bisa menulis? Kepedean banget. Sok pede banget gitu loh. Kayak dia yang punya skenario jadinya. Kayak dia mau memutar balik cerita. Kan jelas banget ceritanya diputar balik. Mau menjatuhkan itu 5 orang ini. Kayak dijejelin gitu ke orang, ke kita semua. Ya, like you are insulting my intelligence ya. You are insulting my intelligence. You know? Kita punya mata, punya otak yang melihat kasus itu dari kemarin dulu. Dari ujung. Tiba-tiba ditulis seolah-olah kayak mau dijejelin, kayak kita gak pernah sekolah, kayak kita anak ingusan. Nih lihat nih kayak gini loh sebenarnya. Ngapain lu tulis kayak begitu, Cumi? Lu gak perlu tulis-tulis begitu. Kita udah tahu lu siapa.